Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah penyebaran Islam Sunan Gunung Jati. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah penyebaran Islam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu ulama dari anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Tanah Sunda, khususnya di Cirebon, Jawa Barat. Ia mulai menyebarkan agama Islam pada abad ke-15 dan 16. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah keturunan Sultan Syarif Abdullah atau Syekh Maulana Akbar yang merupakan keturunan bangsawan dari Timur Tengah. Ayah Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Bani Hashim yang berasal dari Palestina dan jadi pembesar di negara Mesir. Sedangkan ibunya bernama Nyai Rara Santang, yang merupakan keturunan dari Raja Pajajaran. Karena lahir dari kalangan bangsawan, sehingga Sunan Gunung Jati mudah mengemban misi dakwah penyebaran agama Islam atas restu ibunya. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati sudah menunjukkan ketertarikannya untuk melakukan dakwah ajaran Islam. Sunan Gunung Jati mulai belajar ilmu agama Islam di Mekah dengan gurunya Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Setelah selesai belajar ilmu agama Islam di Mekah dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi, ia kemudian melanjutkan belajar agama ke Mesir. Ia belajar agama Islam secara intensif dari para ulama Mesir. Selain Mesir, ia juga sempat berkelana ke berbagai negara. Seperti dituliskan dalam naskah Mertasinga, wali yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah ini mendalami ilmu agama melalui guru-gurunya. Selain itu, ia juga berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah, Syekh Sidik, Syekh Bentong, dan Datuk Bahrul. Di Indonesia, ia sempat belajar ilmu agama Islam di Pasai, Aceh. Sedangkan di Jawa, ia juga belajar ilmu agama Islam dengan berguru ke Sunan Ampel, hingga akhirnya diutus untuk berdakwah di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Ketika Sunan Gunung Jati berusia remaja, ayahnya wafat. Kemudian ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Mesir. Sunan Gunung Jati menolak utusan itu, karena ia dan ibunya bermaksud ingin pulang ke Tanah Jawa dan berdakwah di Jawa Barat. Akhirnya, adik Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Nurullah yang menggantikan kedudukan ayahnya. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai ahli strategi militer dan politik. Karena pada saat itu, Sunan Gunung Jati terlibat dalam perjuangan melawan kekuasaan Hindu Majapahit dan Portugis yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam pendidikan dan strategi. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk melancarkan dakwahnya. Ketika diberi kekuasaan Cirebon oleh Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati yang diberi gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah memilih untuk melepaskan diri dari kerajaan Sunda. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menolak memberi kewajiban upeti berupa garam dan terasi kepada kerajaan Sunda. Hal ini sontak membuat Raja Sunda murka dan mengirim Tumenggung Jagabaya beserta pasukannya untuk segera mendesak Cirebon. Akan tetapi, setibanya Tumenggung Jagabaya di Cirebon, ia justru masuk Islam setelah Sunan Gunung Jati berulang kali memintanya masuk Islam. Pada akhirnya, Cirebon menjadi kerajaan Islam yang merdeka dan otonom. Cirebon kemudian menjadi pusat dakwah Islam kedua setelah kerajaan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Setelah berdirinya Kesultanan Bintoro Demak dan atas restu dari kalangan ulama lain, ia kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Dengan ini, Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya wali di antara anggota Wali Songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Sebagai pemimpin kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati berperan penting dalam perluasan politik dan agama Islam di sana. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang sangat lugas. Sunan Gunung Jati memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk membangun sarana dan prasarana,
seperti pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya, transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai, serta membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Sunan Gunung Jati melakukan tugas dakwah menyebarkan agama Islam ke berbagai lapisan masyarakat dengan dukungan personil dan dukungan aspek organisasi kelompok Forum Wali Songo. Forum ini secara efektif dijadikan sebagai organisasi dan alat kepentingan dakwah sekaligus merupakan siasat yang tepat untuk mempercepat tersebarnya agama Islam. Dengan wilayah dakwahnya yang begitu luas, ia memiliki strategi dakwah tersendiri untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati menggunakan strategi dakwah dengan melakukan pendekatan di masyarakat. Sunan Gunung Jati menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang menyebarkan agama Islam di Gunung Sembung. Tak hanya menjadi guru agama Islam saja, Sunan Gunung Jati juga mendapat julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Sunan Gunung Jati juga mendirikan masjid-masjid dan pesantren sebagai basis dakwahnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sunan Gunung Jati juga melakukan dakwah Islam dengan menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, setiap 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat untuk mendengarkan kajian rutinan. Dalam ajaran Sunan Gunung Jati, terdapat pepatah peribahasa yang di dalamnya mengandung pandangan hidup, anjuran, pesan, teguran, nasihat, kritik, dan lain sebagainya. Pepatah itu mengajarkan ketakwaan, akhlak, dan kedisiplinan. Dalam dakwahnya yang dilakukan Sunan Gunung Jati di Cirebon yang mana pada saat itu masyarakat tidak langsung menerima ajaran Islam, karena Cirebon adalah bekas kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Cirebon sangat memegang erat kepercayaan-kepercayaan lama yang bercampur dengan agama yang pernah ada. Dengan kecerdikan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam, akhirnya masyarakat bisa menerima agama Islam dengan baik. Kesuksesan dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati ditandai dengan tumbuh suburnya penganut Islam di wilayah Tanah Sunda. Hingga saat ini, sekitar 90% penduduk Pulau Jawa bagian barat telah memeluk agama Islam. Masuknya dakwah Sunan Gunung Jati ke wilayah Cirebon tak lepas dari sejarah runtuhnya kerajaan Sunda akibat serangan kerajaan Banten. Pada waktu itu, terjadi pergeseran kehidupan agama masyarakat di Tanah Sunda. Sekitar abad ke-16, agama Islam telah menyebar hingga Priangan. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang toleran dan bijaksana dalam berdakwah. Ia memahami budaya dan adat istiadat masyarakat Jawa Barat, sehingga dakwahnya dapat diterima oleh masyarakat setempat tanpa merusak adat istiadat yang sudah ada. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menggunakan metode dakwah dengan berdialog dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat. Hal ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan pemikiran masyarakat sebelum memberikan pengajaran tentang ajaran agama Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Gunung Jati juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat dan memberikan contoh-contoh nyata tentang ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses dakwah penyebaran ajaran Islam lainnya yang dilakukan Sunan Gunung Jati yaitu menggunakan pendekatan tradisi adat dan kebudayaan. Melalui berbagai adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, Sunan Gunung Jati berhasil memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Ia mewariskan beberapa tradisi adat kebudayaan daerah setempat. Salah satu tradisi yang berkembang pada saat itu adalah peringatan hari kematian atau yang biasa disebut kendurian selama 7 hari, 40 hari, sampai 100 harian. Tradisi itu berawal dari ajaran Hindu dan Buddha. Sunan Gunung Jati kemudian merubah tradisi itu sesuai ajaran Islam dengan bacaan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, membaca Al-Quran, dan sholawat Nabi Muhammad. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga mewariskan budaya lainnya seperti wayang kulit, tarian, dan seni pertunjukan lain. Sebelum Sunan Gunung Jati mengislamkan beberapa daerah di Jawa Barat, masyarakat Sumedang masih menganut kepercayaan Hinduisme. Untuk menghilangkan kepercayaan tersebut, Sunan Gunung Jati mengutus 4 orang, satu diantaranya bernama Eyang Wangsakusmah. Dalam proses penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati dan utusannya melakukan pendekatan dengan dakwah yang diselingi dengan kesenian. Sarana yang digunakan adalah terbang. Terbang dibuat dari sisa-sisa kayu yang digunakan dalam pembangunan masjid.
Seni terbang atau yang disebut dengan kesenian Bangreng ini dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam oleh Sunan Gunung Jati dan keempat utusannya. Untuk memudahkan masyarakat menerima ajaran agama Islam, Eyang Wangsakusumah yang merupakan salah satu utusan Sunan Gunung Jati menggambarkan bahwa kata terbang yang terdiri atas 7 huruf yang menggambarkan 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, agar melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam menyebarkan agama Islam tersebut, Eyang Wangsakusumah juga menyelingi dengan lagu-lagu Islam, seperti sholawat. Sementara itu, ada beberapa tradisi Islam yang disebarkan kepada masyarakat di Tanah Sunda, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, Nuzulul Quran, dan Isra, Miraj. Sunan Gunung Jati turut memberikan kontribusi terhadap penataan sistem perekonomian di wilayah Cirebon. Ia menerapkan asas Islam dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil mudharabah dan musyarakah dan kegiatan semacamnya. Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarluaskan ilmu agama saja, ia turut menyebarkan ilmu di berbagai bidang seperti kenegaraan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan, keluarga, hingga pendidikan. Dengan cara-cara tersebut, Sunan Gunung Jati berhasil membawa banyak masyarakat Jawa Barat memeluk agama Islam dan menjadi umat Islam yang taat. Pesantren yang didirikannya juga menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal di Jawa Barat dan menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan Islam yang memperkaya peradaban Islam di Indonesia. Secara keseluruhan, dakwah Sunan Gunung Jati dapat dianggap sebagai model dakwah yang bijaksana, toleran, dan adaptif terhadap keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat dakwah Islam di Indonesia dan menjadikan Islam sebagai bagian integral dari kebudayaan dan adat istiadat Indonesia. Setelah merasa bahwa masyarakat Cirebon sudah bisa menjalankan agama Islam dengan baik, Sunan Gunung Jati bersama putranya Maulana Hasanuddin juga melakukan ekspedisi ke Banten dan sekaligus melanjutkan dakwahnya ke wilayah Banten. Maulana Hasanuddin kemudian menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ilmu ajaran Islam kepada masyarakat Banten. Hingga akhirnya, ia berhasil mengembangkan kekuasaan wilayah Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Gunung Jati merupakan salah seorang tokoh Wali Songo yang populer akan pesan wasiatnya. Pesan wasiat itu berbunyi, Sugih beli rerawat, melarat beli gegulat, yang bermakna menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, menjadi miskin bukan untuk menjadi beban orang lain. Konon, nama julukan Sunan Gunung Jati yang diberikan kepada Syarif Hidayatullah karena kegiatan dakwahnya yang berada di daerah Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah penyebaran Islam Sunan Gunung Jati. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.